warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggita, NIM 20019, kelas reguler A20 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Ingin mempresentasikan tugas akhir etnofarmakologi. Pada tugas kali ini, saya mengkaji tentang penyakit batuk. Modul 1. Berdasarkan kajian literatur, batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Penyebab batuk adalah berupa infeksi dari kuman, virus, atau rangsangan dari bahan-bahan kimiawi, dan pemicu batuk antara lain terkena angin dan dingin. Gejala dan ciri-ciri batuk biasanya tenggorokan gatal atau sakit, sakit kepala, nyeri seluruh tubuh, takut dingin, dan meriang atau demam. Dalam mengobati batuk, ada dua cara. Yang pertama, pengobatan secara modern, dan yang kedua, pengobatan secara tradisional. Batuk terbagi menjadi dua, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Pada pengobatan secara modern, batuk berdahak dapat diobati dengan OBH, Synadril, dan Comix. Sedangkan batuk kering dapat diobati dengan kodein. Sedangkan pada pengobatan tradisional, batuk dapat diobati secara umum. Dan salah satu obat tradisional atau ramuan yang dapat mengobati batuk adalah daun miyana. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder daun miyana mengandung tanin, flavonoid, alkaloid, dan steroid yang memiliki aktivitas antihelmintik terhadap cacing model H. microstoma, dan senyawa primer yaitu protein sebagai antibiotik. Modul 2, observasi lapangan. Pada observasi lapangan, saya mendapatkan dua responden. Pada responden pertama, dengan Bapak Dr. Andus Choni Tangdi, umur 37 tahun, asal daerah Rantepao, Desa Pentilang. Di daerah responden, pada umumnya menggunakan obat tradisional dalam mengobati penyakit, karena daerah tersebut jauh dari kota, dan tidak terdapat pelayanan kefarmasian dalam wilayah tersebut. Di daerah setempat, ada dukun yang dapat mengobati penyakit, namun tidak ada kaitannya dengan penyakit batuk. Akan tetapi, dukun tersebut dapat mengobati penyakit berupa kanker. Ramuan yang digunakan oleh dukun tersebut dalam mengobati kanker itu pinang, kemudian dioleskan pada bagian yang sakit. Di daerah setempat, tidak pernah mengenal yang namanya jampi-jampi. Pada umumnya, masyarakat setempat biasanya mengkombinasi dengan obat dokter apabila penyakit yang diidap tidak ada perubahan menggunakan obat tradisional. Namun, di zaman sekarang, sudah banyak pelayanan kefarmasian di daerah tersebut, berupa penggolongan terpadu dan juga pelayanan keliling kampung. Modul 3, inventarisasi tanaman obat. Dalam hal ini, tentang informasi batuk. Pada responden pertama, yang mengidap penyakit adalah responden itu sendiri. Gejala yang dirasakan yaitu sakit tenggorokan selama 1 minggu. Dalam pengobatan batuk, responden menggunakan tanaman atau ramuan yang berupa kunyit, daun miyana, dan garam. Cara penggunaannya, pertama, kunyit diparut, lalu ditambahkan dengan air hangat dan garam, kemudian diminum. Yang kedua, daun miyana. Daun miyana dikucek, kemudian ditambahkan dengan air hangat dan madu, lalu diminum. Yang ketiga, garam. Garam hanya dicampur dengan air hangat, lalu diminum. Penggunaan tanaman obat tradisional tersebut, responden telah lama menggunakan, sejak dari kecil sampai sekarang, dan penyakit responden sembuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa buka masker atau harus pakai? Dari kita aja, Pak. Oh, iya. Ya. Apa kabar, Pak? Oke. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak.
Ya, silakan. Eh, Apa yang mau ditanyakan? ini Pak, saya mau wawancara Pak soal eh, pengobatan tradisional yang ada di Toraja Pak untuk batuk. Khusus batuk saja ya? Iya Pak. Ya, oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya Pak, yang pertama, apakah masyarakat di Toraja atau di sekitaran Bapak sering menggunakan tanaman untuk penyakit batuk? Ya, pada umumnya kalau di kampung-kampung dulu itu pakai obat-obat tradisional. Karena ya, apalagi kalau jauh dari kota, maka larinya ke obat-obat tradisional yang berupa tanaman-tanaman. Apakah berupa ramuan Pak atau bagaimana? Berupa ramuan. Jadi barangkali saya bisa jelaskan yang biasa digunakan di kampung itu adalah khusus menyangkut batu ya. Iya Pak. Yang paling umum sering digunakan itu adalah kunyit. Kunyit biasa ditambah garam baru dimasukkan di dalam air hangat lalu diminum. Ada juga yang sering digunakan itu yang pakai daun mayana. Masih tahu daun mayana? Iya Pak. Oh, ya itu dikucah, baru diperas airnya, baru dicampur dengan madu. Itu juga sering dipakai. Selain itu biasa juga garam. Garam ditambah air hangat lalu diminum. Ada juga jahe biasa digunakan, ya. Nah, itu macam-macam yang bisa digunakan berupa ramuan. Ya Pak. Kalau di kampung Bapak, apakah ada terdapat tabib atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat untuk menyembuhkan batuk? Kalau tabib di kampung saya itu orang kampung belum kenal istilah tabib, jadi yang dikenal di sana itu adalah dukun. Tapi kalau dukun kaitannya dengan obat batuk, saya kira tidak pernah ada itu. Apalagi tabib, ya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya di situ kalau ramuan-ramuan terkait dengan batuk. Ya Pak. Apalagi Jadi tidak pernah menggunakan yang itu Pak, misalnya doa-doa tertentu atau jampi-jampi atau sejenisnya untuk mengobati batuk? Tidak pernah, karena kebetulan di kampung saya orang itu sudah hampir 100% orang Kristen. Jadi orang Kristen itu di sana itu tidak kenal itu istilah tabib-tabib atau segala. Jadi kalau dia menggunakan obat tradisional ya itu murni, tidak ada tabib. Kalaupun dukun ada, tapi kalau dukun itu tidak ada kaitannya dengan hubungan obat-obat tradisional. Ya. Jadi masyarakat di sana Pak lebih percaya pada jadi kalau pengobatan secara empiris Pak, yang mana lebih dipercaya? Empiris atau pelayanan kesehatan? Ya, sebetulnya kalau namanya kampung, ya empirisnya kesehatan itu kadang-kadang lambat. Jadi orang di sana itu pada umumnya lari ke tradisional dulu. Nah, nanti setelah tradisional diusahakanlah yang obat-obat lain yang sifat empiris dan obat-obat kesehatan gitu. Kalau masyarakat menggunakan pengobat tradisional Pak, apakah ada dikombinasi dengan obat dari puskesmas atau rumah sakit? Kadang-kadang juga, tapi ya kalau di kampung kan, kita bicara kampung ini. Kalau kampung itu kan cara dengan
puskesmas itu jauh, jadi orang itu larinya ke tradisional. Nah, nanti setelah dicoba tradisionalnya tidak ada perubahan, baru kadang-kadang lari ke obat-obat apotik begitu. Kalau di sana Pak, apakah terdapat pelayanan kefarmasian atau baik secara umum maupun secara individu? Pelayanan apanya itu dari puskesmas? Pengobatan Pak. Yang misalnya tadi apotik. Itu ya kadang-kadang terpadu. Ada saatnya kalau zaman sekarang ya, kalau kita bicara yang sekarang ya sudah lebih bagus dibanding yang dulu. Kalau sekarang kan sudah ada puskesmas, kadang-kadang ada pelayanan terpadu keliling-keliling di dalam kampung. Ya. Kalau dulu-dulu itu tidak ada, makanya orang dulu-dulu itu larinya ke tradisional. Mau dapat obat apotek itu harus ke kota. Nah, sama dengan sekarang sudah lumayan, tapi orang masih tetap lebih cenderung ke tradisional. Kalau apotik ada di kampung Bapak? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tempat-tempat penyimpanan obat di puskesmas ya mungkin ada, tapi kalau istilah apotik kita gambarkan seperti di kota tidak ada. Ya Pak. Iya. Apakah pernah Bapak mengalami batuk menggunakan obat tradisional yang tadi, atau keluarga Bapak atau kenalan Bapak? Oh, sampai sekarang saya masih gunakan kalau yang tradisional, apalagi sekarang corona jadi masih sering batu-batu juga sekarang masih sering pakai ini. Malah lebih senang lari ke ini daripada obat toko-toko, karena ya kita tahu obat apotik itu kan efeknya ada, dibanding dengan tradisional kan tidak ada efeknya untuk kesehatan, mengganggu penyakit organ tubuh yang lain. Masih pakai sekarang. Tanaman yang biasa digunakan Pak? Ya itu tadi saya damayana gampang didapat, garam ada di rumah, kunyit ada di rumah, jahe ada di rumah, jadi ya dipadu-padukan mana yang cocok itu diterusin. Kalau Bapak batuk, berapa lama biasa digunakan yang tadi obatnya Pak? Maksudnya lama batunya atau gimana? Misalnya Bapak batuk, terus menggunakan ramuan yang tadi, berapa lama digunakan itu ramuan baru batuknya Bapak sembuh? Ya kadang-kadang juga biasa cepat, biasa juga tidak, tergantung kalau situasinya cocok ya. Biasa 2-3 hari hilang. Apakah ada perubahan Pak? Iya pastilah, pasti ada perubahan. Baru-baru ini kena cuman minum itu kunyit tambah air hangat, beberapa hari hilang. Kalau Bapak menggunakan obat tradisional, apakah biasa dikombinasi dengan obat dokter atau obat tradisional saja Pak? Oh tidak, kalau minum obat tradisional saya hindari dulu obat apotik. Nanti kalau tidak ada perubahan baru melangkah ke apotik, tapi ya pakai dulu yang tradisional. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tunggu dulu Pak, saya simpan dulu. Oke. Caranya. Tunggu Pak Dek. Jadi akan disimpan. Responden kedua yang mengidap penyakit adalah responden itu sendiri. Gejala yang dirasakan, tenggorokan terasa gatal. Dalam mengobati penyakit batuk tersebut, responden menggunakan tanaman atau ramuan obat berupa daun miana, jeruk nipis, dan daun pare. Cara penggunaannya,
Daun pare dan daun miana cara penggunaannya sama, yaitu dikucek lalu diminum. Namun pada daun miana biasa ditambahkan dengan madu asli. Kemudian untuk jeruk nipis, diperas airnya lalu dicampur dengan madu. Responden menggunakan tanaman tersebut sudah lama dan batuknya sembuh. Selamat sore, Kak. Sore. Tugas apa itu, Kak? Tugas Kak, farmakologi, tumbuhan, tentang tumbuhan. Pengobatan tradisional. Iya. Pengobatan tradisional. Tentang tumbuhan. Pengobatan tradisional. Oh. Kenapa? Ya ada, maksudnya bagaimana dengan anunya itu? Apa yang kita mau mencari dengan obat tradisional itu? Apa yang kita mau anukan? Ini kan Kak, saya ambil etnis Toraja. Jadi saya mau mengetahui obat tradisional yang biasa dipakai di Toraja untuk penyakit batuk. Ya biasanya yang obat tradisional itu biasanya orang pakai tumbuhan-tumbuhan kayak semacam obat batuk. Kalau obat batuk biasanya orang pakai apa namanya itu? Daun paria biasanya daun paria itu paling sering digunakan orang kalau obat batuk. Itu untuk anak-anak lebih bagus kepada kalau bayi itu. Tapi kalau biasanya kalau orang dewasa itu kan bukan cuma hanya sekedar di etnis Toraja saja. Kalau yang dewasa tentang obat batuk tradisional itu kan bahkan luar negeri pun orang menggunakan jeruk nipis biasanya yang tradisional. Dalam bentuk ramuan, apakah ada dalam bentuk ramuan kah atau bentuk resep selain itu? Kalau biasanya sih kalau yang namanya tradisional itu jarang yang menggunakan namanya resep, palingan ramuan semua Ji. Itu. Kalau ramuan kah dalam bentuk bagaimana ramuannya? Ya palingan kalau ramuan kan palingan kayak semacam daun paria. Itu kan cuma diperas kita ambil airnya, itu yang kita minum. Sama halnya dengan jeruk nipis juga. Kan daunnya yang airnya peras. Kemudian ada juga itu paling satu yang bagus, daun miana. Iya, Kak. Itu daun miana kan ada itu banyak macam itu daun miana, tapi yang jadikan obat itu orang dan miana yang warnanya merah sekali memang. Itu sih paten juga, dan itu yang digunakan airnya juga diperas, dicampur dengan bahasa orang campur dengan madu atau gula merah biasanya. Kalau tidak ada biasanya madu, gula merah, tapi kebanyakan orang gunakan madu, apalagi kalau Toraja kan banyak yang asli, jarang orang pakai madu palsu, palingan madu asli semua karena orang kan di hutan-hutan di sana. Ya, Kak. Kalau untuk pengobatan yang dari tabib, Kak, ada di tempat tak? Atau pengobat Biasanya ada tradisional lainnya? itu, biasanya kalau saya lihat dulu kan almarhum bapakku juga kan biasa begitu, apalagi kan di pelosok-pelosok kayak di Toraja kan yang pedalaman sekali itu orang kan sekarang itu orang ada dibilang puskesmas, ada dibilang posyandu. Dulu itu tidak ada. Saya ingat sekali dulu itu biasanya itu kalau orang batuk kayak anak-anak itu ada memang kayak semacam, ya dibilang tabib lah, kayak semacam ada memang dia. Kalau menurut kepercayaan orang Kristen istilahnya kita berdoa, tapi kalau dia mereka kan ada semacam dibaca-baca itu. Iya, Kak. Ada yang kayak baca-bacanya Iya, begitu. iya ada, tapi sama ada juga bahan yang digunakan biasanya itu bekas pakan padi, ada itu yang batang-batangnya Bekas apa, Kak? itu.
pakan padi. Itu pakan padi itu kan biasanya itu ada kalau di kampungku kan, bukan lagi yang dipakai apa ya namanya, masih padi tradisional yang masih menggunakan istilah rekapan itu. Jadi Iya. misalnya itu kan, nah, itu kan bisa ditumbuh, ada itu pakannya yang Oh, batang-batangnya itu. iya Kak. Biasa itu menggunakan orang tua biasa itu dibakar tapi dicampur dengan apa ya, ada campurannya sih, apa lagi namanya itu. Nah itu yang biasanya itu untuk itu biasanya gunakan sama pada orang mulai dari bayi lah, dari bayi sampai anak orang dewasa juga. Dibaca. Tapi kalau orang Iya, ya iya Kak, lanjut Ki. Nah, biasanya kan kalau orang dewasa itu tadi yang bahas dari bekas pakan padi itu biasanya untuk dari anak bayi sampainya anak umur sekitar 6 tahun itu biasanya. Tapi orang dewasa itu jarang, kalau batuk-batuk orang dewasa kan sekarang apa ya, kalau tradisional palingan itu tadi jeruk nipis campur madu atau daun miana campur madu itu yang anunya. Ada anunya tuh Kak, dua-duanya. Ya, Ada dua-duanya Kak. doa-doa. Iya, baca-baca begitu. Tidak, ya, biasanya kan kembali ke kepercayaan orang masing-masing, ya kan? Kayak semacam kalau memang kamu misalkan sama halnya kita kalau mau makan, tentu kan kepercayaan kita berdoa dulu sama Tuhan, minta makanan diberkati. Sama halnya juga itu obat-obatan, segala sesuatu itu kita kembalikan kepada kepercayaannya kita, ya kan? Gitu. Kalau itu tadi Kak yang pengobat tradisional yang kayak tabib, apakah ada apakah berpengaruh terhadap penyembuhan penyakit itu? Tentu pengaruh sekali, cepat sekali dia punya pengaruh, cepat sekali. Tapi sekarang kalau zaman sekarang itu jarang-jarang orang pakai itu, karena banyak orang, maksudnya orang-orang dulu itu sudah banyak yang sudah tidak ada, sudah meninggal, ya. Dan kayak bagaimana orang sih yang zaman-zaman, apalagi zaman-zaman anak muda-muda sekarang itu kan orangnya masa bodoh, ya kan? Jadi jarang. Jadi ada sih, tapi 1-2 orang yang ada. Itu Kak, kalau yang begitu Kak ada melalui pengobatan sendiri atau ada memang orang khusus? Ada biasa orang khusus, tidak semua orang tahu karena ada bacanya toh. Kalau itu yang kayak semacam mau pakai tabib itu ada bacanya. Tapi kalau semacam kayak ramuan sendiri, tidak perlu dibaca, kayak semacam daumian dengan campur madu kan, tidak perlu dibaca banyak, palingan doa. Ini menurut kepercayaan toh. Kalau misalnya dari orang khusus Kak, apakah ada semacam nakasih ki resep misalnya Ya, atau dosisnya, cara enggak, penggunaannya? kalau dari orang tabib biasanya itu yang saya lihat itu tidak pakai apa ya, tidak pakai ada sih, memang dia hanya menggunakan pada saat itu juga. Kalau untuk ini kan kamu pertanyakan dalam kategori hal batuk saja atau bukan yang lain, penyakit yang lain-lain kan? Iya, misalnya informasi cara penggunaannya Kak, sama dosisnya begitu. Nakasih Ki. Kalau untuk tabib itu tidak tergantung, bahasa sih orang tua kata ada tahunnya juga bahasa dia kasih itu biasa air kayak yang dikasih 2 kali 3 sehari, atau itu saja air, pokoknya itu air misalnya kalau sudah makan minum pagi, siang, sore, itu biasanya itu sebelum tidur usahakan habisi airnya ini, begitu. Kalau masyarakat yang berobat ke tabib itu Kak, apakah karena telah membuktikan khasiat dari pengobatannya atau bagaimana? Tentulah. Modul 4, kajian tanaman obat. Tanaman obat yang dikaji yaitu tanaman yang digunakan oleh responden dalam mengobati batuk. Menurut peneliti,
Kunyit mengandung senyawa aktif, diantaranya ascorbic acid, quercetin, beta-carotene, arabinose, dan lain-lain yang berpotensi sebagai antioksidan. Pada daun miana mengandung minyak atsiri, sangi, asam rheosmanic, streptokoksosin, dan hepitaguarseti yang berperan dalam antibakteri. Berdasarkan penelitian, kombinasi antara rimpang jahe dan miana secara tunggal memberikan daya hambat bervariasi. Pada daun pare mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, terpenoid, dan tanin. Perasan air buah jeruk nipis mengandung asam sitrat, flavonoid, limonena, dan minyak atsiri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Enterococcus aisalis. Modul 5. Rencana Rancangan Inovasi. Pada rencana rancangan inovasi ini, saya mengangkat judul yaitu pemanfaatan dan pengelolaan tanaman kunyit sebagai tanaman obat keluarga di Desa Pentilang melalui sosialisasi dan penyuluhan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat keluarga. Metode kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, dalam artian sosialisasi materi. Adapun rekapitulasi rencana anggaran yang akan digunakan sebanyak 7.600.000. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan. Demikianlah hasil persentase saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih.